Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Bu. Ya, Terima kasih. silahkan duduk. Sebelah sini, Bu. Ya. Bagaimana, Mbak? Duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke. Mbak Vivin ya? Iya, Bu, betul sekali. Mbak Vivin tahu sini dari mana, Mbak? Tahu dari teman saya sih, Bu. Teman kuliah atau teman Teman apa? kuliah. Mbak Vivin sekarang S1 di mana, Mbak? Sekarang di UIN sih, Bu. Oh, UIN. Iya. UIN mana? Di UIN Salatiga. Walah, Salatiga. Lumayan jauh ya Iya, kalau Bu. dari sini. Jauh sekali sih, Hmm. Bu. Oh, berarti tadi dari rumah atau dari mana? Dari rumah sih, Bu. Karena kan hari ini libur. Gitu ya. Oke, karena kemarin kan Mbak Vivin menghubungi Ibu, Iya. katanya Mbak Vivin ingin mengadakan sesi konseling, Iya, begitu Bu. dengan Ibu gitu ya. Sebelumnya Mbak Vivin apakah udah pernah mengikuti konseling? Sebelum sih, Bu, baru mencoba pertama kali ini. Baru pertama ya. Iya. Jadi di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu kalau konseling itu sifatnya rahasia. Nah, jadi Mbak Vivin nggak perlu takut kalau Mbak Vivin mau mengungkapkan apapun yang ada di benak Mbak Vivin kepada Ibu. Ibu senantiasa terbuka begitu ya, dan diharapkan Mbak Vivin juga terbuka kepada Ibu dan tenang saja karena di sini dijaga ada apa namanya yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi di konseling ini Mbak Vivin nggak perlu takut kalau Mbak Vivin mau menceritakan yang dikeluhkan Mbak Vivin. Insya Allah terjamin keamanannya gitu ya Mbak. Dan di konseling juga ada yang namanya kesepakatan waktu. Nah Mbak Vivin bisanya untuk melakukan konseling ini berapa menit Mbak? Ya berapa aja sih, Bu? Karena hari ini kebetulan saya nggak ada acara. Hmm, Kalau kita lakukan selama 30 sampai 35 menit ke depan gimana Mbak? Ini, Bu, boleh. Oke. Baik, mungkin apa sih Mbak Vivin yang ingin Mbak Vivin ceritakan kepada Ibu? Saya itu lagi pusing sih, Bu, bingung gitu. Bingungnya itu ya kan saya ini udah mau lulus ya, Bu, gitu. Saya tuh nggak tahu, Bu, nanti tuh saya lulus itu saya harus kemana gitu. Saya bingung. Hmm, Berarti Mbak Vivin ini merasa bingung karena nggak tahu mau kemana. Iya, Bu. Tapi di dalam keinginan Mbak Vivin, apa yang Mbak Vivin inginkan sebenarnya? Iya, saya pengennya nanti kalau udah lulus kan saya kembali ke rumah ya, Bu. Karena kan sekarang saya yang kos gitu. Terus saya tuh pengennya ya kerja gitu loh, Bu, dapat kerjaan. Tapi sudah mencoba cari kerja itu sulit gitu loh, Bu. Yang pekerjaan seperti apa yang Mbak Vivin harapkan? Saya kan dari jurusan guru ya, Bu, pendidikan. Ya saya pengennya jadi guru gitu, Bu. Tapi jadi guru ya sulit gitu, Bu. Tapi sekarang saya itu sedang ngajar di Salatiga. Tapi ya itu, Bu, saya kan pengennya balik ke daerah asal saya ya, Bu. Terus saya udah mencoba mencari pekerjaan tapi itu belum dapat gitu loh, Bu. Jadi di sini Mbak Vivin merasa kebingungan akan apa yang akan diambil dan Mbak Vivin juga pengennya menjadi seorang guru Iya. dan Mbak Vivin juga ingin kalau menjadi guru ya di tempat asal gitu Mbak. Iya, Bu. Terus kalau udah kembali ke rumah itu kan kalau saya belum dapat kerjaan itu kan pasti nanti diomongin gitu loh, Bu, sama ya tetangga-tetangga saya gitu. Saya tuh ngerasanya kayak terganggu gitu loh, Bu. Tapi apa sih yang Mbak Vivin harapkan dari yang Mbak Vivin katakan seperti itu? Ya yang saya harapkan ya nanti saya dapat itu, Bu, dapat kerjaan. Terus saya juga nggak diomongin sama tetangga-tetangga saya. Terus saya juga pengen membanggakan kedua orang tua saya gitu ya, Bu, karena udah disekolahin tinggi-tinggi jauh-jauh gitu. Pengen membuat kedua orang tua saya itu senang gitu.
Berarti Mbak Vivin ada harapan begitu ya? Ada harapan untuk membanggakan kedua orang tua Mbak Vivin dengan salah satu caranya mendapatkan pekerjaan yang Mbak Vivin inginkan gitu. Lalu apakah sudah ada yang mungkin Mbak Vivin lakukan selain tadi Mbak Vivin kan mencoba mencari pekerjaan gitu ya? Apakah ada hal lain yang Mbak Vivin harapkan? Saya harapkan ya saya kalau nanti udah lulus kembali ke rumah saya nggak nganggur gitu ya Bu. Tapi saya juga udah mencoba untuk memasukkan lamaran gitu ya Bu, nggak hanya di sekolah-sekolah aja sih Bu, kayak di kantor-kantor gitu. Berarti Mbak Vivin sudah memiliki usaha begitu ya untuk agar keinginan Mbak Vivin tercapai. Mungkin dari dua pilihan yang Mbak Vivin merasa bahwa apa namanya pilihan mana sih yang menurut Mbak paling menguntungkan begitu? Dari yang pertama tadi Mbak Vivin menginginkan untuk bekerja lagi ataupun menginginkan untuk lanjut profesi begitu. Kalau saya pikir ya lanjut sih Bu, karena memang ya kalau lanjut itu nanti masa depan saya mikirnya masa depan saya itu akan lebih terjamin gitu Bu, daripada saya langsung bekerja setelah lulus nanti. Tapi ya saya masih bingung antara memilih yang apa Bu, melanjutkan studi atau bekerja gitu, karena semuanya itu masih abu-abu gitu Bu, belum jelas. Mbak Vivin tadi mengatakan kalau Mbak Vivin ingin melanjutkan studi profesi karena masa depannya lebih terjamin seperti itu ya. Pandangan Mbak Vivin tentang hal yang terjamin itu seperti apa sih Mbak untuk keinginan Mbak Vivin di mungkin yang Mbak Vivin inginkan tadi di profesi begitu? Ya nanti kalau misal saya lanjut ya Bu gitu, saya memandangnya bahwa setelah saya lanjut profesi nanti setelah saya lulus gitu, saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menjamin daripada yang sekarang gitu ya. Karena yang sekarang ya ini bagus sih Bu, tapi kalau dibandingkan sama yang mungkin yang kedepannya nanti kayaknya lebih baik yang di masa depan. Jadi Mbak Vivin sudah ada pandangan begitu ya untuk kedepannya Mbak Vivin akan seperti apa? Seperti itu? Ya ada Bu, tapi ya itu Bu, saya itu masih bingung gitu loh Bu, mengambil keputusan gitu. Yang saya takutkan itu kalau misal nanti saya mengambil lanjut ini ya Bu, profesi kan ini pendaftarannya masih apa Bu, masih 2 tahapan gitu ya Bu, masih ada 1 lagi. Nanti saya itu apa terima apa enggak gitu. Terus nanti kalau misal saya ambil yang udah ngajar itu ya Bu, yang keterima kerja, terus nanti kalau saya juga ternyata keterima di profesi itu gimana gitu loh Bu. Karena yang di ngajar ini ya saya sebenarnya pengen ya Bu, karena kan saya udah pengen kerja gitu ya, pengen meringankan beban kedua orang tua saya, apalagi kan saya anak terakhir ya Bu, yang jadi harapan keluarga gitu. Tapi nanti kalau saya ngajar di situ, saya akan jadi guru tetapnya situ gitu Bu. Saya tuh ya di sisi hati saya tuh belum pengen kalau jadi guru tetap di situ gitu. Mbak Vivin sudah ada planning, sudah ada pemikiran begitu ya kalau Mbak Vivin itu menginginkan karena ya tidak ingin merepotkan kedua orang tua Mbak Vivin. Di satu sisi juga Mbak Vivin ingin untuk berdiri di kaki Mbak, karena dua pilihan yang Mbak Vivin mungkin hadapi itu sulit begitu ya Mbak. Lalu bagaimana sih yang Mbak Vivin lakukan untuk selama ini untuk mungkin dari dua pilihan Mbak Vivin itu
apa yang Mbak Vivien sudah lakukan dan akan Mbak Vivien lakukan? Oh, yang saya lakukan ya kemarin saya udah PPT Bu, saya udah keterima. Terus ini saya tuh sudah mempersiapkan diri sih Bu, saya belajar terus supaya nanti di seleksi tahap itu saya bisa keterima gitu. Karena secara tidak langsung saya tuh merasa di pekerjaan saya itu pengen untuk lanjut studi lagi gitu Bu. Baik, di sini Ibu bisa menangkap bahwa Mbak Vivien itu lebih menginginkan untuk Mbak Vivien lanjut begitu ya, lanjut untuk profesi maksud Ibu. Nah, dengan Mbak Vivien ingin melanjutkan profesi itu, Mbak Vivien apakah sudah ada rencana apa yang akan dilakukan Mbak Vivien? Untuk rencananya ya tadi sih Bu, belajar karena biar keterima ya Bu, karena kan saingannya itu banyak ya Bu, kayak seluruh Indonesia gitu ya Bu. Kalau saya nggak keterima ya pasti saya akan sedih gitu ya Bu, yang ya itu yang saya bingungin Bu, nanti kalau saya nggak keterima gimana ya gitu. Karena kan yang di sekolah ini kan saya udah sampai tahap ini Bu, wawancara gitu, tapi kayaknya kalau saya nanti ke wawancara seleksi itu kayaknya saya langsung keterima untuk ngajar gitu ya Bu. Terus ya itu sih Bu, mempersiapkan diri saya untuk belajar supaya nanti bisa keterima profesi gitu. Karena saya ya bingung Bu, nanti kalau saya nggak keterima gimana Bu, dua-duanya saya bingung untuk mengambil keputusan, karena bagi saya kerjanya itu sebuah keputusan yang sulit gitu ya Bu, sulit untuk diambil. Berarti dari dua hal itu, Mbak Vivien tadi sudah mengatakan bahwa Mbak Vivien sudah melakukan untuk belajar lebih giat lagi, terus juga tadi kita sudah berbincang-bincang terkait keinginan Mbak Vivien begitu ya dari dua pilihan itu. Lalu dari hati kecil Mbak Vivien, berarti apakah sudah ada yang Mbak Vivien ambil? Dari kecil ya itu sih Bu, saya pengennya lanjut sih Bu, lanjut profesi lagi gitu ya Bu, karena saya masih pengen apa Bu, pengen sekolah lagi gitu. Tapi ya tetap ada yang saya takutkan ya Bu, kalau nanti saya lanjut akan membantu ibu orang tua saya atau enggak gitu. Sebenarnya kalau saya lanjut ya orang tua saya mungkin nggak merasa keberatan ya Bu, karena kan untuk masa depan anaknya gitu. Tapi dari saya sendiri yang namanya anak itu pasti mempunyai rasa nggak enak gitu ya Bu sama kedua orang tua gitu, apalagi dengan usia saya yang udah dewasa gitu ya Bu, saya yang udah gede gitu, karena kok masih merepotkan gitu ya. Mungkin bagi mereka nggak merepotkan, tapi kan kita sebagai anak itu juga ada rasa kayak ya nanti bukan rasa nggak enak gitu. Terus kalau misal nanti saya langsung kerja, untuk masa depan saya tuh saya memikirkan ya untuk masa depan saya nanti akan gimana gitu Bu. Kalau dia kerja mengajar ya pasti akan menetap di sana terus gitu ya Bu. Terus saya juga memikirkan dari segi ya gaji juga ya Bu, karena kan untuk masa depan gitu ya Bu, saya pengen jadi wanita karir, saya bisa memenuhi keinginan saya sendiri gitu ya Bu, nggak mau merepotkan kedua orang tua saya terus gitu, nggak mau tergantung sama orang lain juga. Baik, di sini Ibu bisa menangkap bahwa Mbak Vivien itu bisa menginginkan untuk berdiri di kaki Mbak Vivien sendiri. Lalu dengan hal itu Mbak Vivien juga di satu sisi takut untuk merepotkan kedua orang tua. Kalau Mbak Vivien menginginkan lanjut di S1 itu, apakah membebankan dengan beban biaya itu
eh, orang tua Mbak Vivin seperti apa, rasanya kayak bagaimana begitu ya Mbak Vivin. Apakah Mbak Vivin sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya ke kedua orang tua Mbak Vivin terkait mungkin kebingungan Mbak Vivin yang misalnya kalau Mbak Vivin ingin melanjutkan profesi itu konsekuensinya apa, dan terkait biaya itu kepada kedua orang tua Mbak Vivin, dan kalau Mbak Vivin melanjutkan untuk bekerja itu juga konsekuensinya apa begitu. Kemarin sudah sempat bicara sama kedua orang tua saya. Kalau dari kedua orang tua saya ya pengennya saya lanjut dulu nggak apa-apa, karena kan cuma setahun ya Bu. Terus dari kedua orang tua juga mereka bilang kalau mereka tidak keberatan dengan biaya itu. Tapi yang kerja juga mereka bilang kalau misal mau dicoba juga nggak apa-apa gitu ya, bisa nanti keterima. Terus itu ya saya bingung Bu harus mengambil keputusan yang mana gitu, karena dua-duanya juga mereka mendukung gitu. Tapi kalau memang bisa ya lebih ke profesinya dulu gitu ya Bu, lebih lanjut ke profesinya dulu gitu. Yang saya takutin itu nanti kalau misalnya nggak keterima gitu ya Bu, gimana gitu. Baik, Mbak Vivin tadi menyatakan ketakutan Mbak Vivin ketika tidak diterima begitu ya. Di sini mungkin Ibu bisa mengatakan bahwa jika hal yang diambil itu pasti memiliki konsekuensi begitu ya. Dan dari ketakutan Mbak Vivin itu untuk tidak diterima, tapi Mbak Vivin apakah sudah menyiapkan rasa di dalam hati Mbak Vivin ketika hal itu sudah akan terjadi, ataukah Mbak Vivin masih memiliki harapan lain? Saya ini selalu bilang sama diri saya sendiri bahwa misalnya nanti saya tuh nggak keterima di hal manapun itu pasti ada yang terbaik bagi saya sendiri gitu ya Bu, masih ada hal yang lebih baik gitu. Tapi yang namanya orang itu masih tetap ada rasa gimana ya Bu, kalau misalnya kita dengan sesuatu tapi nggak keterima itu pasti kayak sedih gitu ya Bu. Terus saya juga kadang itu takut untuk mengambil sebuah keputusan gitu Bu, saya tuh takut salah gitu, saya bingung harus gimana gitu untuk menentukan arahnya gitu. Mbak Vivin mengatakan bahwa dari keputusan yang mungkin juga keputusan sulit, terus Mbak Vivin takut untuk mengambil keputusan hal itu karena takut gagal, takut untuk hal itu tidak sesuai dengan keinginan Mbak Vivin. Lalu apakah Mbak Vivin sudah pernah mengevaluasi diri Mbak Vivin terkait hal itu sebelumnya? Mungkin apa yang Mbak Vivin akan lakukan untuk mengubah perasaan-perasaan itu? Sebenarnya udah ya Bu, karena kan namanya hidup saya juga pernah mengalami sebuah kegagalan ya Bu. Saya selalu ya evaluasi diri saya sendiri gitu, kelebihan saya, kekurangan saya gitu. Saya juga selalu bilang sama diri saya sendiri bahwa kalau kegagalan itu bukan akhir dari semuanya gitu, tapi dari kegagalan itu kayak saya bisa belajar gitu untuk memperbaiki diri saya sendiri gitu. Saya selalu menerapkan hal itu ke diri saya sendiri gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri ya Bu, pasti ada rasa sedihnya, kecewanya itu pasti ada gitu ya Bu, walaupun ya sedikit banyak itu pasti masih ada gitu. Tapi selama ini saya selalu berusaha untuk menerima semua menerima semuanya itu dengan hati yang lapang gitu ya Bu. Saya nggak boleh yang berlarut-larut untuk dalam kesedihan gitu. Saya harus belajar bahwa kesalahan itu ya awal untuk kita bisa memperbaikinya lagi gitu. Saya juga harus
berserius lagi, saya harus belajar lebih giat lagi. Ibu juga senang begitu ya mendengar kalau Mbak Vivin itu sudah memiliki pemikiran seperti itu. Kita balik lagi ya Mbak untuk tadi 2 keputusan yang mungkin Mbak Vivin harapkan. Terus tadi Mbak Vivin juga tahu konsekuensi dari keduanya, plus minusnya. Dan kita juga sudah berbincang banyak begitu ya terkait jika Mbak Vivin memilih yang kerja gimana, terus yang memilih profesi gimana. Lalu Ibu ingin menanyakan kembali apa yang Mbak Vivin sebenarnya sudah ambil. Apakah Mbak Vivin sudah mendapatkan salah satu yang mungkin Mbak Vivin akan Mbak Vivin lakukan gitu? Sepertinya saya ini sibuk cenderung dan saya yakin untuk bakal memilih yang lanjut profesi yang ini, karena saya merasa pasti saya bakal terima dan saya harus belajar lebih giat lagi supaya harapan saya itu ya terkabul gitu. Mbak Vivin sudah bagus begitu ya, sudah memiliki planning apa yang Mbak Vivin akan lakukan. Tadi seperti Mbak Vivin mau giat belajar agar bisa lulus profesi, lalu juga Mbak Vivin akhirnya sudah menetapkan apa yang Mbak Vivin ambil begitu. Nah, Mbak, di sini Ibu ingin untuk melihat apakah ketika Mbak Vivin itu mengambil profesi itu, planning ke depan Mbak Vivin itu seperti apa sih? Saya nanti kalau dari profesi ya saya akan belajar lebih giat lagi dari sekolah profesi gitu. Nanti setelah lulus profesi saya berpikir saya akan menjadi seorang guru gitu ya Bu, bagaimana di sekolah negeri saya bisa mengajar di sana gitu yang dekat dengan rumah. Terus setelah itu ya saya apa ya Bu, nanti ini sih Bu akan kalau saya keterima nanti saya akan sekolah lagi, saya akan kuliah dengan benar, saya akan giat belajar gitu, karena kan saya ingin melanjutkan Bu. Terus kalau bisa keterima itu kan kayak senang banget bisa mengalahkan 1000 orang gitu ya Bu. Jadi saya harus benar-benar belajarnya, saya nggak boleh malas-malasan gitu, saya harus memanfaatkan waktu dan sebaik mungkin. Terus nanti kalau misal saya sudah lulus, saya berpikir bahwa nanti saya bisa keterima di sekolah yang dekat dengan rumah saya gitu. Jadi Mbak Vivin ini sudah memiliki planning yang baik. Tadi Mbak Vivin ingin mengajar begitu ya Mbak, karena mengajar itu menurut Mbak Vivin membahagiakan diri Mbak Vivin, dan Mbak Vivin juga menginginkan untuk nantinya kalau selesai lulus ingin mengajar di dekat rumah Mbak Vivin gitu ya. Besar harapan Ibu mungkin ya ingin untuk melihat Mbak Vivin juga berkembang sesuai dengan diri Mbak Vivin, apa yang Mbak Vivin harapkan, dan pastinya Mbak Vivin juga merasa seperti itu. Dan Ibu juga berharap dari keputusan yang Mbak Vivin ambil, karena Mbak Vivin tadi sudah tahu akan konsekuensinya, Mbak Vivin bisa menjalani hal itu dengan tulus hati dan baik pastinya gitu ya Mbak. Saya juga berharapnya seperti itu sih Bu, saya nggak salah untuk mengambil langkah saya gitu, dan saya
saya juga harus nggak boleh apa ya Bu, nggak boleh takut gitu, harus percaya yakin dengan keputusan yang saya ambil. Mbak Vivin juga sudah memiliki kepercayaan yang sangat bagus begitu ya Mbak. Dari pembicaraan tadi dari awal gitu ya Mbak Vivin sudah menyimpulkan bahwa Mbak Vivin tadi menginginkan untuk lanjut profesi, ingin berdiri di kaki sendiri, dan juga ingin menjadi Mbak Vivin yang mandiri begitu. Yang sudah kita obrolkan tadi, Mbak, adakah yang ingin Mbak Vivin sampaikan lagi kepada Ibu begitu? Sepertinya sudah cukup sih Bu, karena saya sudah menyampaikan apa yang saya rasakan gitu ya Bu selama ini. Yang mengganjal untuk saat ini ya yang saya sampaikan kepada Ibu tadi. Baik, kalau begitu apa yang bisa Mbak Vivin dapatkan dari kita mengobrol tadi mungkin bisa dapat Mbak Vivin simpulkan untuk pertemuan pada hari ini? Yang saya dapat ya saya bisa tahu gitu ya Bu apa yang saya lakukan untuk kedepannya, karena kan selama ini beberapa hari terakhir ini kan saya bingung banget ya Bu harus mengambil keputusan yang mana gitu, saya takut untuk mengambil langkah, saya takut salah gitu ya Bu. Terus setelah tadi ngobrol sama Ibu, saya semakin yakin bahwa saya saya semakin yakin untuk mengambil keputusan saya dilanjut studi lagi gitu ya Bu. Terus saya juga merasa bahwa saya tuh nggak boleh takut gagal, nggak boleh takut salah. Kalau semisal nanti saya nggak diterima ya berarti ada hal yang lebih baik lagi buat diri saya sendiri gitu. Saya harus bisa menerima semuanya dengan lapang dada gitu. Baik, saya juga berterima kasih begitu ya kepada Mbak Vivin, dan tadi juga Mbak Vivin sudah mengambil keputusan yang cukup bagus, lalu juga Mbak Vivin berkomitmen untuk melakukan hal tersebut. Kalau boleh tahu, Mbak Vivin ingin melakukan komitmen-komitmen itu mulai kapan, Mbak? Mulai nanti sih Bu saya harus melakukannya gitu, karena ya saya ingin yang terbaik buat diri saya. Nanti itu kalau boleh Ibu tahu untuk waktunya itu Mbak Vivin akan melakukannya kapan, Mbak? Habis pulang dari sini sih Bu, gitu. Pokoknya hari ini lah Bu, hari ini saya sudah harus berusaha gitu. Baik, itu langkah yang cukup bagus. Baik, itu merupakan langkah awal yang cukup bagus bagi Mbak Vivin untuk memulai apa yang Mbak Vivin ambil, dan besar harapannya Mbak Vivin bisa memenuhi target-target dari yang Mbak Vivin planningkan itu. Iya Bu, amin. Baik. Oke, karena ini sudah kita sudah berbincang-bincang dari tadi kurang lebih 35 sampai 30 menit ya Mbak? Iya Bu. Gimana Mbak? Dari kita ngobrol dari awal sampai akhir, perasaan Mbak Vivin seperti apa? Karena saya merasa lebih tenang gitu ya, sedikit lega gitu, saya sudah mengungkapkan unek-unek saya gitu ya Bu. Itu juga sudah mau mendengarkan cerita saya dengan sabar gitu Bu, saya merasa senang. Saya juga senang untuk mendengarnya, dan Ibu juga berharap Mbak Vivin bisa menjalani kehidupan Mbak Vivin dengan baik, dengan penuh dengan kebahagiaan begitu ya Mbak. Dan yang diinginkan Mbak Vivin semoga tercapai, yang mana dapat membuat Mbak Vivin itu bisa bahagia begitu ya Mbak seterusnya begitu. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat 50 menit ya Mbak, dan ini sudah waktunya untuk selesai begitu.
kita akhiri untuk sesi konseling kali ini. Terima kasih karena Mbak Vivin sudah mau terbuka kepada Ibu dan membicarakan apa keluhan-keluhan yang Mbak Vivin punyai begitu ya, dan sudah mempercayai Ibu juga. Ya, terima kasih gitu Mbak. Bu, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu sudah mendengarkan ceritanya Vivin. Vivin senang sekali Bu sudah meresponnya, juga mendengarkan dengan santai. Terima kasih ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Gitu Vivin izin pulang dulu ya Bu. Ya. Ada kegiatan lain nggak sih? Oh enggak ada sih Bu, paling main aja Oh. nanti. Oh ya udah. Saya antarkan ke depan ya Mbak. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum.